Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Prastia, peserta Latsar CPNS 2022 BPSDMD Pemprov Kalimantan Selatan, golongan 3, angkatan 1, kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang learning jurnal akuntabilitas. Untuk definisi dari akuntabilitas, ini merupakan pertanggungjawaban atau keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Merujuk dari pengertian tersebut, akuntabel dapat dipahami sebagai sikap jujur dan bertanggung jawab, memiliki disiplin dan berintegritas yang tinggi dalam setiap pelaksanaan tugas. Nah, ini adalah 3 fungsi utama akuntabilitas. Yang pertama, peran demokratis, yang kedua, peran konstitusional, yang ketiga, peran belajar. Nah, untuk nilai-nilai publik dari akuntabilitas ini terdiri dari 4 poin ya. Yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan. Yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Yang keempat, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Yang berikutnya, dasar akuntabilitas. Ini terdiri dari 9 poin ya. Yang pertama adalah kepemimpinan. Itu bagaimana cara kita memimpin pihak-pihak yang berhubungan dengan apa yang kita kerjakan. Yang kedua adalah transparansi, adalah keterbukaan ya. Keterbukaan maksudnya tidak ada yang ditutup-tutupi. Yang berikutnya integritas. Yang keempat adalah tanggung jawab ya. Yang kelima adalah keadilan. Nah, keadilan ini erat kaitannya dengan kesamarataan posisi seperti itu. Artinya dia tidak membeda-bedakan misalkan tim kita ya, anggota atau pihak-pihak yang berhubungan dengan kita. Yang keenam, kepercayaan. Artinya kita ini bisa dipercaya atau tidak oleh pemimpin ya. Nah, jadi kita diharapkan menjaga kepercayaan tersebut. Yang ketujuh adalah keseimbangan. Artinya program yang kita kerjakan itu tidak memberikan dampak negatif bagi lini lain, artinya bisa selaras ya, artinya seimbang. Yang berikutnya adalah kejelasan ya. Jadi jelas tujuannya itu apa ya. Kegiatan yang kita laksanakan, kejelasannya apa. Yang kesembilan adalah konsistensi. Konsistensi itu artinya ajak ya, atau grafiknya itu terus ya, terus atau bahkan meningkat ya, seperti itu. Nah, ini sebagai contoh, ini kalau kita terapkan di dunia pendidikan ya, karena tupoksi saya sebagai guru SMK, ini mulai dari kepemimpinan sampai konsistensi bisa kita lakukan misalkan di dalam kelas ketika melakukan pembelajaran ya. Di sana banyak pihak-pihak yang berhubungan dengan tujuan saya. Tujuan saya adalah memberikan atau membagikan kompetensi bagi para siswa. Nah, jadi di situ saya juga harus bisa memimpin para siswa, ya harus bertanggung jawab, transparansi, integritas dan lain-lain pokoknya ya, sehingga tujuan saya itu bisa terlaksana. Yang berikutnya adalah aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan ya. Jika saya misalkan ingin menjembatani kompetensi atau transfer informasi kepada siswa, itu ada hubungan ya. Maksudnya ada hubungan dari beberapa hal. Nah, misalkan tahapan-tahapan seperti itu. Misalkan kalau di sekolah itu ya, guru diwajibkan untuk mempersiapkan perangkat pembelajaran ya, mulai dari perencanaan, proses, nanti yang terakhir adalah evaluasi. Nah, yang kedua adalah berorientasi pada hasil. Nah, hasil ini evaluasi itu sebagai indikator dari
hasil ya. Nah, cuma ini tidak 100% ya. Jadi hasilnya ya diharapkan siswa mampu mendapatkan kompetensi yang kita rencanakan berdasarkan dari KIKD yang diberikan oleh pemerintah ya terkait tujuan dari jurusan SMK tersebut. Yang berikutnya yang ketiga adalah membutuhkan laporan. Nah, laporan ini seperti jurnal mengajar dan lain sebagainya. Yang keempat membutuhkan konsekuensi. Nah, konsekuensi ini adalah sebuah rambu-rambu ya, rambu-rambu jika misalkan dalam tahapannya kita ada kesalahan ya, ada kesalahan atau kekurangan. Terus yang memperbaiki kinerja ini erat kaitannya dengan hasil analisis dari apa yang kita lakukan selama pembelajaran, mulai dari awal tadi ya, perencanaan, proses, dan evaluasi. Nah, perbaikannya itu nanti ada di evaluasi ya, di evaluasinya. Yang berikutnya adalah 5 langkah dalam membuat framework akuntabilitas. Yang pertama, kita wajib menentukan tujuan dan tanggung jawab ya. Tujuan kita apa? Tujuan kita misalkan anak ini nanti sebelum diberangkatkan magang sudah kompeten terkait materi misalkan di otomotif, melepas dan memasang roda seperti itu. Nah, tanggung jawab kita seperti apa? Nah, kita harus mendampingi dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah merencanakan apa yang akan dicapai. Nah, yang akan dicapai tadi jadi dalam melepas ban itu kita bikinkan apa-apa saja yang perlu dipersiapkan. Misalkan job sheet ya, habis itu lembar-lembar soal ya, habis itu manual book dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah implementasi dan monitoring. Jadi kita laksanakan. Yang berikutnya sambil kita pantau ya, sambil kita pantau. Yang keempat adalah memberikan laporan yang lengkap ya. Laporan ini dia dapatnya dari monitoring. Terus yang keempat ini adalah evaluasi dan masukan untuk perubahan. Nah, ini bisa kita lihat dari hasil laporan. Jadi laporan yang lengkap tadi kita evaluasi di mana kurangnya. Kita lihat misalkan ada siswa belum tahu arah melepaskan mur dan baut. Nah, itu harus kita gali lebih dalam, evaluasinya di mana. Mungkin ada yang salah dalam kita membuat di perencanaan tadi ya, di poin 2. Nah, kita dalam membuat perencanaan misalkan job sheet-nya ada yang terlewat. Kita tidak membuat langkah-langkah pelepasan mur dan baut seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait sharing saya tentang akuntabilitas yang berkaitan dengan tupoksi saya sebagai guru otomotif di SMK. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.